Pagi-pagi sekali, Ren Xiaosu membuka pintu klinik dan mengamati sekeliling. Ini mungkin pertama kalinya dalam beberapa tahun dia merasakan udara pagi di kota menyegarkan. Setelah tercatat list, langit hampir selalu tertutup kabut aneh. Guru sekolah, Zhang Jinglin, mengatakan bahwa sejumlah besar partikel debu terlempar ke langit selama tercatat list. Hal ini tidak hanya menghalangi sinar matahari untuk fotosintesis, namun iklim juga menjadi sangat dingin, dan hujan asam juga sering terjadi. Situasi ini berangsur-angsur membaik dalam beberapa dekade terakhir, dan kini matahari terlihat hampir sepanjang tahun. Klinik Ren Xiaosu berada di seberang toko kelontong. Saat dia membuka pintu, dia melihat Wang Fugui keluar dari tokonya dengan 2 ubi yang baru dipanggang di tangannya. Xiaosu, ayo, makan ubi. Ren Xiaosu hanya bisa menghela nafas. Sebelumnya, dia merasa kesulitan bahkan untuk meminta jarum gratis untuk menjahit pakaiannya dari Wang tua. Bahkan benang gratis untuk menjahit pakaian pun tidak mungkin didapat, apalagi jarum. Tapi sekarang si kikir ini berinisiatif menawarinya ubi. Ren Xiaosu melihat betapa cerianya Wang Fugui. Karena seseorang memberinya hadiah, dia mungkin harus memberikan sesuatu sebagai balasannya, bukan? Dia mendecakkan bibirnya dan berkata, saya tidak punya banyak imbalan, tapi saya punya banyak obat bius untuk diberikan. Mengapa saya tidak memberi Anda kesempatan gratis? Bagaimana kamu bisa menawarkan untuk memberiku kesempatan seperti itu? Ekspresi Wang Fugui menjadi gelap. Dia bertanya, katakanlah, Anda belum keluar untuk mengumpulkan tanaman obat apapun selama beberapa hari terakhir. Apakah obat itu masih tersisa? Ya, saya punya pil anti radang, obat bius, serta obat batuk dan lendir, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Maksudku, apakah obat hitam itu masih tersedia? Wang Fugui sedikit malu. Bukankah kamu baru saja membelinya belum lama ini? Ren Xiaosu bertanya dengan sadar. Itu untuk orang-orang besar di kubu, jadi berhentilah bertingkah bodoh. Jika saya tidak mengirimkan obatnya, apakah menurut Anda akan mengambil alih klinik ini dengan mudah? Wang Fugui mengeluh. Sejujurnya, saya hanya berencana memberikannya kepada Chen Haidong pada awalnya. Saya tidak mengerti bagaimana hal itu sampai ke tangan bos Luo pada akhirnya. Wang Fugui tidak begitu mengerti bagaimana obat hitam bisa naik pangkat. Dia bertanya-tanya berapa banyak lagi dosis yang tersisa saat obat itu diserahkan ke tangan bos Luo. Di sini, Ren Xiaosu mengeluarkan 2 botol porselen kecil. Kemarin, dia membeli sebotol kecil obat hitam untuk mengobati demam Yan Liuan. Masih ada 2 dosis tersisa, jadi dia memisahkannya ke dalam kemasan berbeda beberapa waktu lalu. 1.200 yuan, dan tidak kurang 1 yuan pun. Saya akan mengirimkan salah satu botol ini ke benteng. Wang Fugui menatap. Tidakkah kamu merasa malu dengan seberapa banyak kamu menagihku? Ambil atau tinggalkan. Ren Xiaosu bersiap memasukkan kembali obat hitam itu ke sakunya. Pada akhirnya, Wang Fugui tidak ragu-ragu. Dia dengan tegas memegang lengan Ren Xiaosu dan menyelesaikan transaksi dengan uang tunai. Setelah itu, Wang Fugui bahkan mengucapkan terima kasih. Terima kasih diterima dari Wang Fugui, 1. Ren Xiaosu merasa Wang Fugui adalah orang yang cukup menarik. 2 ucapan terima kasihnya sejauh ini telah memberi Ren Xiaosu 2 tanda terima kasih. Namun, Ren Xiaosu merasa agak menyedihkan memberikan obatnya begitu saja. Juga, mengapa tanda terima kasihnya berkurang? Dia hanya punya 4 token tersisa. Namun dia mempertimbangkan untung dan ruginya. Karena dia ingin Yan Liuan dan kakak Xiaoyu memiliki kehidupan yang lebih baik di kota, penting untuk membina hubungan dengan orang-orang di benteng. Lagi pula, obat hitam itu tidak diberikan begitu saja, jadi kenapa tidak? Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu menghela nafas. Dia harus melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak rasa terima kasih dari orang-orang sekarang setelah dia ditunjuk sebagai dokter di klinik tersebut. Prioritas utama Ren Xiaosu adalah pergi mengumpulkan lebih banyak tanaman obat. Karena dia adalah orang yang berhati-hati, dia harus berusaha sekuat tenaga. Akan buruk jika dia menimbulkan kecurigaan orang lain. Kalau tidak, ketika orang-orang membicarakannya di masa depan, mereka mungkin akan berkata, kekuatan super si Anu adalah membuat gunung es muncul begitu saja dan menjatuhkannya ke kota, sementara si Anu punya kekuatan yang bisa membuat gunung es muncul begitu saja dan menjatuhkannya ke kota. Dapat menembus gunung. Sementara itu, ketika mereka berbicara tentang Ren Xiaosu, mereka akan berkata, kekuatan supernya adalah menciptakan obat semacam itu. Itu akan sangat memalukan. Setelah Ren Xiaosu mencapai hutan belantara, dia tidak bisa tidak mencari di mana dia mengubur pistolnya. Dia harus yakin bahwa tidak ada orang lain yang menemukannya sebelum dia bisa merasa nyaman. Pistol itu sekarang menjadi andalan terbesar yang dimilikinya.
Dia tidak bisa membiarkan rencananya salah. Meskipun sekarang dia memiliki kekuatan 4,5 dan keluasan 4,1, manusia masih tidak bisa berlari lebih cepat atau menang melawan senjata. Ketika Ren Xiaosu kembali ke klinik sambil membawa keranjang bambu di punggungnya, dia melihat Xiaoyu tampak tidak nyaman saat mencoba membantu pasangan yang datang ke klinik untuk berkonsultasi. Saat dia melihat Ren Xiaosu telah kembali, dia mengalihkan pandangannya ke arahnya, memberi isyarat minta tolong. Xiaosu, segera rawat pasiennya. Ren Xiaosu meletakkan keranjang bambu di tanah dan bertanya, cedera apa yang kalian berdua alami? Saya ingin Anda tahu bahwa Anda datang ke tempat yang tepat. Itu hebat. Pria itu berkata, kami tidak terluka, namun istri saya, yang sedang hamil 4 bulan, tiba-tiba merasakan sakit di perutnya pagi ini. Saya takut sesuatu akan terjadi, jadi kami datang untuk melihat apakah Anda dapat mengobatinya. Ren Xiaosu membeku. Meskipun dia seorang dokter, dia tidak tahu bagaimana cara mengobati hal seperti ini. Saat ini belum ada yang namanya andrologi dan ginekologi. Pola pikir para pengungsi di kota adalah pergi ke klinik kapanpun mereka merasa sakit. Ini menempatkan Ren Xiaosu pada posisi yang sulit. Dia telah mengucapkan kata-kata sombong itu dan sekarang dihadapkan pada ekspektasi pasangan itu, jadi tentunya dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri, bukan? Ren Xiaosu berusaha keras untuk mengingat pelajaran yang diajarkan Zhang di sekolah dan buku-buku yang dia baca di sana untuk memikirkan cara mengatasi masalah yang dia hadapi ini. Apa yang biasanya dokter katakan kepada ibu hamil dan anggota keluarganya? Ren Xiaosu memikirkannya. Apakah kamu ingin menyelamatkan ibu atau bayinya? Pasangan itu bingung. Pria itu menjadi sangat marah. Kamu seorang dukun, kan? Istri saya hanya mengalami sakit perut dan Anda bertanya kepada saya apakah saya ingin menyelamatkan ibu atau bayinya? Masalahnya, istri saya baru hamil 4 bulan. Di mana saya akan meletakkan bayi itu jika saya memilih untuk menyimpannya? Ren Xiaosu menganggap itu kedengarannya cukup logis. Kali ini dia berkata sambil menghela nafas, aku sungguh minta maaf pada kalian berdua. Saya salah. Sejujurnya, saya tidak tahu apapun tentang ginekologi. Jika saya terus membodohi Anda, itu tidak bisa dimaafkan. Dokter sebelumnya juga tidak tahu bagaimana cara merawatnya karena dia benar-benar dukun. Harus dikatakan bahwa Ren Xiaosu dapat dengan mudah membunuh seseorang tanpa mengedipkan matanya jika mereka pantas mati. Tetapi dia tidak dapat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya seperti berbohong kepada ibu hamil. Ren Xiaosu melanjutkan, saran saya adalah Anda pergi ke sekolah dan meminjam beberapa buku dari Tuan Zhang untuk dibaca dan membiarkan istri Anda makan dan minum dengan baik hampir setiap hari. Maka tergantung nasib apakah dia melahirkan dengan lancar atau tidak. Aku tidak akan menipu uang apapun dari kalian berdua. Selain itu, jangan sembarangan membeli obat dari orang lain. Saya tahu bahwa Anda tidak boleh minum obat apapun saat Anda hamil. Kemungkinan besar hal ini akan menyebabkan cacat pada anak dalam kandungan. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat menanyakannya kepada Tuan Zhang atau meminjam beberapa buku darinya tentang cara mencegah keguguran. Pasangan itu saling memandang karena mereka tidak menyangka Ren Xiaosu akan mengatakan hal seperti itu. Pria itu berpikir sejenak. Saya merasa Anda sedikit lebih baik dari dokter sebelumnya. Terakhir kali saya sakit, dia sangat takut sehingga saya tidak mau membeli obatnya. Namun, kesehatan saya tidak membaik bahkan setelah meminum obatnya. Saya harus melewatinya dan pulih sendiri. Wanita hamil itu berdiri dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, dokter. Terima kasih diterima dari Qin Jiajia. 1. Ren Xiaosu terkejut. Dia hampir tidak melakukan apapun kali ini, tetapi tiba-tiba dia masih mendapatkan rasa terima kasih. Ren Xiaosu merasa sedikit bingung. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya, namun entah bagaimana, dia masih menerima rasa terima kasih dari pasiennya. Baik Yan Liuan dan dia memiliki pola pikir bahwa orang hanya akan bersyukur jika mereka diberi sesuatu secara gratis. Ren Xiaosu menghadiri salah satu kelas guru Zhang Jinglin di mana dia menggambarkan betapa hebatnya kesopanan manusia dulu. Hal ini membuatnya bertanya-tanya mengapa keanggunan yang membutuhkan waktu beberapa ribu tahun untuk dibangun telah runtuh begitu cepat. Hari ini, pasangan ini membuat Ren Xiaosu mendapatkan pemahaman yang samar-samar. Namun, dia tidak tahu persis apa itu. Pada hari yang sama, Ren Xiaosu meminta Xiaoyu menurunkan tanda yang digantung di luar klinik untuk menjahit kata tambahan, luka, sebelum kata, klinik. Dia sudah berkali-kali berbohong, menipu, dan mencuri, tapi dia melakukannya secara selektif. Hari ini, Ren Xiaosu membuat keputusan. Mulai sekarang, dia hanya akan mengobati penyakit yang bisa dia obati. Jika dia tidak bisa, biarlah.
Pada akhirnya, tidak ada satupun pasien yang datang hari ini yang menderita luka apapun. Sebaliknya, mereka semua menderita sakit dan penyakit yang dia tidak tahu cara mengobatinya. Yang mengejutkannya, ketika dia memberitahu pasien-pasien ini bahwa dia sejujurnya tidak bisa melakukan apapun untuk mereka, dia masih berhasil meningkatkan jumlah tanda terima kasih menjadi 10 di penghujung hari, bahkan tanpa harus menggunakan obat hitam apapun. Ren Xiaosu duduk di klinik dalam keadaan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak tahu bahwa semua orang telah mengumpulkan keluhan dengan dokter sebelumnya, Yu Tong, dalam jangka waktu yang lama. Melalui tindakan Ren Xiaosu, orang-orang yang pergi mencari pengobatan mulai mempublikasikannya. Saya pikir Ren Xiaosu yang kejam adalah orang yang jauh lebih baik daripada dokter sebelumnya, Yu Tong. Jika dia tidak tahu cara mengobati penyakitmu, dia tidak akan pernah mencoba menghasilkan uang darimu dengan meresepkan obat secara tiba-tiba. Ketika beberapa orang yang suka ikut campur mendengar hal ini, mereka berpikir, wah, ada yang seperti itu? Kemudian mereka pergi ke klinik untuk memeriksanya. Saat mereka bersenang-senang, Ren Xiaosu merasa berat. Jumlah pasien yang berkonsultasi dengannya melebihi jumlah tanda terima kasih yang dia peroleh setidaknya 10 kali lipat. Ada yang mengeluh sakit kepala, ada pula yang mengira wajahnya tiba-tiba membengkak. Fakta bahwa seseorang bahkan datang kepadanya untuk meramal membuat Ren Xiaosu tidak bisa berkata-kata. Tapi begitu Ren Xiaosu memutuskan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Dia menasihati penduduk kota dan menyuruh mereka pergi seperti bagaimana dia menjelaskan banyak hal kepada pasangan itu. Setelah itu, penduduk kota menyadari bahwa Ren Xiaosu benar-benar tidak memungut biaya apapun untuk layanan medisnya. Kesan awal mereka terhadap Ren Xiaosu adalah bahwa dia adalah orang yang sangat kejam. Ini karena Ren Xiaosu muda harus menjaga Yan Liuyuan dan ingin mendapatkan pijakan di kota ini. Karena itu, ia harus bersaing dengan berani dan kejam melawan orang lain untuk mendapatkan peluang bertahan hidup yang kecil sekalipun. Belakangan, kesan semua orang terhadapnya berubah menjadi pengedar narkoba. Namun saat ini, semua orang mulai berpikir bahwa jika mereka terluka, mereka akan segera pergi ke klinik untuk dirawat oleh Ren Xiaosu. Informasi dari mulut ke mulut datang entah dari mana dan sangat membingungkan Ren Xiaosu. Pada siang hari, Xiaoyu pergi ke kota dengan keranjangnya untuk membeli beberapa bahan makanan. Selama periode terakhir ini, mereka mampu membeli hal-hal yang lebih baik dalam hidup karena tabungan mereka mencapai 3.400 yuan. Dengan demikian, mereka juga bisa mendapatkan bahan mentah yang lebih baik dari pasar kota. Xiaoyu bahkan kadang-kadang membeli garam halus dan kulit babi. Tekstur garam halus di mulut sangat berbeda dengan garam kasar, sedangkan minyak dari kulit babi diekstraksi untuk digunakan menggoreng. Ada peternakan babi yang terletak di luar kota ini. Babi yang didomestikasi juga berevolusi setelah tercatat list, tetapi selama mereka dikebiri saat masih muda, mereka akan tumbuh menjadi hewan yang sangat jinak. Tidak diragukan lagi, manusia adalah spesies yang paling mudah beradaptasi dan pandai memanfaatkan lingkungan di sekitarnya. Tidak ada spesies lain yang mampu mendekatinya. Biasanya daging bagus dari babi-babi ini dikirim ke kandang untuk dikonsumsi. Hanya sebagian kecil sisanya yang tersisa di kota untuk dijual. Di masa lalu, Yan Liuyuan bermimpi masuk ke dalam benteng karena salah satu keinginan terbesarnya adalah makan daging. Xiaoyu kembali ke klinik dengan sekeranjang sayuran. Saat dia masuk, dia berseri-seri dan berkata, "Ya ampun, Xiaosu, tahukah kamu bahwa penduduk kota memujimu setinggi langit?" Ren Xiaosu sedikit terkejut. "Benar-benar?" "Ya." Xiaoyu tersenyum dan mulai memotong sayuran. "Xiaosu, kami telah menjadi dokter sekarang, jadi calon istrimu pasti akan menjadi kandidat terbaik di kota ini. Ketika kamu menikah dan punya anak, aku akan membantumu merawat mereka." Ren Xiaosu menjadi tidak nyaman. "Saya belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya." Xiaoyu menjadi kesal. "Menurutmu berapa umurmu? Sudah saatnya Anda mulai memikirkannya." "Oh, aku juga membeli kacang hari ini. Saya bertanya-tanya dari mana penduduk kota menggalinya. Aku akan memasakkannya untuk kalian berdua sebentar lagi." Saat ini, Yan Liuyuan kembali dari sekolah. Saat ini, dia juga bisa makan siang ketika pulang ke rumah pada siang hari seperti siswa lainnya. Dia biasa membawa 2 kentang ke sekolah setiap pagi dan memakannya untuk makan siang. Setelah melewati pintu, dia melihat beberapa kacang di keranjang dan segera mengambilnya. Tapi sebelum dia bisa melepaskannya, Xiaoyu menepisnya dari tangannya. "Jangan makan itu. Masih ada kotoran di sana." Yan Liuyuan dengan marah menggedor meja. "Kenapa orang secantik kamu melarangku makan kacang?" Sister Xiaoyu tersenyum lagi dan berkata, baiklah, kamu bisa memakannya."
Sambil mengupas kacang, Yan Liuyuan memberitahu Ren Xiaosu, "Kak, banyak orang berkumpul di luar sekolah hari ini. Selama kelas kami, Tuan Sang tidak mengizinkan satupun dari mereka masuk. Tapi begitu kelas selesai, mereka semua bergegas masuk. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat?" Ah, Ren Xiaosu tertegun sejenak. Kemudian perasaan tidak menyenangkan muncul dalam dirinya. Sosok yang dikenalnya dengan marah masuk. Itu adalah guru sekolah, Zhang Jinglin. Mata Ren Xiaosu berbinar. "Ten Sang, kamu di sini? Apakah Anda ingin bergabung dengan kami untuk makan siang?" "Makan siang? Pantatku!" Zhang Jinglin berkata dengan marah, "Jika kamu tidak dapat mengobati penyakitnya, jangan lakukan itu. Kenapa kamu harus mengerahkan semua orang untuk pergi dan mencariku?" Ren Xiaosu berkata kepada pasangan itu, "Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat menanyakannya kepada Tuan Zhang atau meminjam beberapa buku darinya tentang cara mencegah keguguran." Karena Ren Xiaosu merasa metode ini cukup berguna, dia memberikan nasihat yang sama kepada setiap pasien yang berkonsultasi dengannya di pagi hari. Zhang Jinglin berkata dengan kesal, "Jika itu hanya penyakit biasa, saya bisa membiarkannya begitu saja. Tapi Anda bahkan merujuk seseorang yang mengidap penyakit kutu air kepada saya. Anda tidak tahu betapa busuknya baunya ketika pria itu melepas sepatunya. Untungnya, saya bisa melarikan diri tepat waktu." Ren Xiaosu merasa malu. Dia tersenyum meminta maaf. "Itu hanya karena menurutku kamu berpengetahuan dan terpelajar." Zhang Jinglin berada di ambang kehancuran. "Saya hanya seorang guru. Jika Anda tidak dapat mengobati penyakitnya, menurut Anda apakah saya dapat mengobatinya? Jika Anda mendorong lebih banyak pasien ke saya di masa depan, saya akan memastikan untuk memberikan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya kepada Yan Liuyuan." Yan Liuyuan masih mengupas kacang dan bingung. "Mengapa kamu menyeretku ke dalam konflikmu?" Ren Xiaosu mengambil beberapa kacang dan memasukkannya ke tangan Zhang Jinglin. "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan itu lagi. Aku benar-benar tidak akan melakukannya, aku janji." Zhang Jinglin berpikir sejenak sebelum kembali ke sekolah sambil mengupas dan mengunyah kacang. Saat malam tiba, Ren Xiaosu merasa hidupnya mulai menjadi lebih baik. Pada saat ini, dia sedang menatap 10 tanda terima kasih yang telah dia kumpulkan di dalam istana. Dia sedang memikirkan betapa hebatnya jika dia bisa membuka kunci senjatanya segera. Yan Liuyuan sedang tidur nyenyak di sebelahnya. Selama kelas sore, para siswa ingin Ren Xiaosu berbagi lebih banyak ceritanya tentang serigala akibat kejadian baru-baru ini di kota. Misalnya, mereka ingin tahu apa yang harus mereka lakukan atau bagaimana mereka bisa melarikan diri jika bertemu dengan sekawanan serigala. Namun, Ren Xiaosu tidak ingin membicarakan hal ini dan terus berbagi pengetahuannya tentang kelangsungan hidup di alam liar dengan para siswa. Dia merasa jika suatu hari anak-anak ini bertemu dengan serigala di hutan belantara, kemungkinan besar mereka akan binasa daripada apapun. Perbedaan fisik antara manusia dan binatang masa kini memastikan hasil seperti itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bantu dengan mengajar mereka. Daripada mengajari mereka cara berburu dan membunuh hewan liar, lebih baik mengajari mereka cara mencari makanan dan air untuk menyelamatkan hidup mereka jika tidak bertemu dengan serigala. Dibunuh oleh serigala adalah semacam ketidakberdayaan. Tetapi jika mereka mati kelaparan, itu sangat tidak layak. Yang paling tidak bisa dimaafkan bukanlah bahwa isi ceramahnya tidak sesuai dengan harapan para siswa, tetapi Ren Xiaosu menahan kelas untuk memberikan pelajaran. Hal ini menyebabkan para siswa menjadi jengkel dengannya. Mereka bahkan pulang ke rumah dan mengadu kepada orang tuanya. Namun yang tidak diketahui para siswa adalah meskipun mereka tidak berani memprovokasi Ren Xiaosu, orang tua mereka juga takut melakukannya. Tiba-tiba, Ren Xiaosu mendengar suara yang tidak biasa datang dari balik tembok halaman. Orang yang mengeluarkan suara itu sepertinya sangat berhati-hati terhadap sesuatu. Namun, seseorang seperti Ren Xiaosu, yang sering bertahan hidup di hutan belantara, harus waspada terhadap suara atau gerakan apapun. Dia mungkin mati jika tidak. Ia segera mematikan lampu minyak tanah di kamar dan diam-diam berjalan menuju halaman. Ren Xiaosu bersembunyi di bawah tembok dan dengan hati-hati mendengarkan gerakan di sisi lain. Dia mendengar seseorang melompat ke dinding dari luar. Orang itu meraih bagian atas tembok dengan tangannya lalu menarik dirinya ke atas dengan kedua tangannya sebelum akhirnya melompati tembok dan masuk ke halaman. Saat masih di udara, pria itu melihat ke bawah ke tanah dan kebetulan melihat Ren Xiaosu yang sedang mengamatinya dengan tatapan penasaran. Detik berikutnya, dia melihat Ren Xiaosu berjongkok dan menarik tangannya ke belakang. Seolah-olah dia mengumpulkan seluruh kekuatannya sebelum membiarkannya meledak. Dia melontarkan pukulan yang bisa membelah gunung, mengerahkannya langsung ke selangkangan tamu tak diundang itu.
Tamu tak diundang itu berusaha menghindari serangan itu. Dia cukup terampil dan dapat dengan mudah melawan bahaya dengan menyatukan lututnya dan menggunakannya untuk menyerang Ren Xiaosu. Tapi Ren Xiaosu jauh lebih cepat dari yang dia duga. Tunggu, tamu tak diundang itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah kesakitan. Dia mencengkeram kemaluannya dan terengah-engah kesakitan. Saat ini, langkah kaki terdengar dari luar. Sepertinya lebih dari satu orang datang. Ren Xiaosu menatap dengan tenang ke arah orang yang terbaring di tanah. Dia tidak bisa mengetahui identitas orang tersebut dari pakaiannya. Sedetik kemudian, dua sosok lainnya muncul. Tunggu, brengsek. Dua orang lainnya berguling-guling di tanah. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Jika dia harus memberikan penilaian terhadap keterampilan mereka, itu mungkin hanya rata-rata. Tetapi jika dia terus terang, orang-orang ini bahkan tidak akan bertahan satu putaran pun melawannya. Seseorang mengetuk pintu depan. Sebuah suara yang familiar berkata, "Buka." Ren Xiaosu ingat suara ini. Petugas itulah yang memimpin pasukan swasta untuk menggeledah seluruh kota. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa orang-orang ini berasal dari tentara swasta benteng tersebut. Namun, Ren Xiaosu tidak mengerti mengapa orang-orang ini begitu lemah. Kenyataannya, mereka tidak lemah. Meskipun pasukan swasta di benteng sering mengabaikan pelatihan mereka, orang normal tidak dapat menghadapinya dengan mudah. Pasukan swasta ini telah mendengar dari seseorang bahwa Ren Xiaosu terkenal kejam. Namun dari sudut pandang mereka, seberapa kuatkah seorang pengungsi? Xiao Yu dan Yan Liuan, yang tertidur lelap di dalam rumah, telah terbangun. Mereka mengenakan pakaian mereka dan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Apa masalahnya? Kembali ke dalam rumah. Ren Xiaosu kemudian pergi membukakan pintu untuk petugas. Dia bertanya-tanya mengapa pasukan swasta mengganggu properti mereka dengan memanjat tembok sambil mengenakan pakaian sipil. Sangat jelas bahwa mereka mencoba untuk membuatnya lengah dan kembali untuk memeriksa orang yang paling mencurigakan dalam kasus senjata yang hilang. Mungkin pasukan swasta ini ingin sekali menjawab pertanyaan para petinggi tetapi juga takut menyinggung perasaan Bos Luo. Tidak apa-apa jika mereka bisa menemukan buktinya. Bos Luo bukan satu-satunya orang yang mengambil keputusan di Stronghold 113. Selain itu, dia mungkin tidak terlalu menganggap Ren Xiaosu begitu tinggi. Tetapi jika mereka tidak dapat menemukan senjatanya, mereka mungkin akan menghadapi murka Bos Luo. Secara logika, setelah digeledah untuk pertama kalinya, dan dengan pengaruh Bos Luo dalam masalah ini, kebanyakan orang tidak akan mengharapkan pasukan swasta untuk kembali lagi dan melanjutkan pencarian. Bagaimana jika dia membawa pistolnya kembali ketika dia pergi mengumpulkan tanaman obat sebelumnya? Maka dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Menurut Wang Fugui, manajer pabrik yang dia bunuh juga berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh di kubu tersebut. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Mereka masuk tanpa izin ke propertinya malam ini. Terlebih lagi, ini adalah kedua kalinya mereka menggeledahnya. Berdasarkan situasinya, dia seharusnya berada di pihak yang benar. Namun, dengan siapa dia bisa bertukar pikiran di sini, di luar benteng? Penalaran ditentukan oleh besar kecilnya kepalan tangan seseorang, namun kepalan tangannya belum cukup besar. Ren Xiaosu telah memukuli 3 tentara dalam satu tarikan napas, jadi dia merasa bahwa mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Setelah kejadian ini, Ren Xiaosu tahu bahwa dia harus mengingatkan dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati dan tidak meremehkan siapapun sama sekali. Bahkan, petugas yang berdiri di depan pintu bersama sekitar belasan pria itu juga ikut marah. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa tentaranya bahkan tidak dapat menangani pengungsi sederhana seperti Ren Xiaosu dan bahwa dia harus datang untuk menyelamatkan mereka. Jika ini terungkap, reputasinya akan terpukul. Jadi harus ada kesimpulan mengenai masalah ini hari ini. Tepat ketika dia hendak menyuruh anak buahnya untuk mendobrak pintu klinik terbuka dengan sendirinya. Para prajurit yang berdiri di luar pintu bingung. Mereka melihat Ren Xiaosu terbungkus spanduk besar bertuliskan, "Tangan ajaib memulihkan musim semi," dari Luolan, di atasnya. Petugas itu terdiam beberapa saat, lalu tertawa sendiri. Apa ini tadi? Menggunakan spanduk untuk melindungi dirinya sendiri? Ren Xiaosu dalam keadaan siaga penuh saat dia mengamati ekspresi petugas itu. Ia terutama khawatir petugas akan impulsif dan membalas dendam meski melihat spanduk yang melilit tubuhnya. Namun, petugas itu mengitarinya dan langsung masuk. Cari. Ren Xiaosu mengikuti mereka dan berkata, "Bukankah kamu sudah mencariku?" Ekspresi petugas itu menjadi gelap ketika dia melihat tentaranya masih berguling-guling di halaman. Bunca tidak berguna. Dia menoleh ke Ren Xiaosu. "Namaku Wang Chongyang."
Jika Anda ingin Bos Luo membela Anda dapat memberitahu dia nama saya. Bagaimana bisa saya? Ren Xiaosu menyeringai sinis dan berkata, bukannya kamu telah melakukan kesalahan. Wang Chong yang menilai Ren Xiaosu. Setelah beberapa menit dilakukan pencarian oleh anak buahnya, mereka keluar dan melaporkan, kami tidak dapat menemukan apapun. Wang Chong yang segera memimpin tentaranya keluar. Sebelum dia pergi, dia berbalik dan tersenyum ambigu pada Ren Xiaosu. Kalau saja kamu dilahirkan di benteng, itu akan sangat bagus. Kamu bisa menjadi prajurit yang jauh lebih baik daripada yang membuang-buang ruang ini. Tunggu sebentar. Ren Xiaosu tercengang. Manajer pabrik itu bernama Wang Dongyang. Mungkinkah Wang Chong yang ini ada hubungannya dengan dia? Pantas saja pria ini tak menyerah untuk menyelidikinya. Itu karena dia berusaha melacak si pembunuh. Ketika Ren Xiaosu mengetahui bahwa nama petugas itu adalah Wang Chongyang, dia terkejut. Dia sangat khawatir orang ini akan terus mengejarnya tanpa henti. Saat fajar, Ren Xiaosu membuka pintu klinik dan melihat Wang Fugui menyapu toko kelontong dengan sapu. Ketika Wang Fugui melihatnya, dia meletakkan sapunya ke samping dan berjalan mendekat. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, apa yang terjadi tadi malam? Itu bukan apa-apa. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Tentara swasta di benteng masih mencurigai saya dan melakukan penggeledahan lagi. Wang Fugui meludah dengan marah. Dia berkata dengan marah, mereka selalu memperlakukan kami sebagai pengungsi seperti pencuri. Bahkan setelah saya memberitahu mereka bahwa Anda mendapat dukungan dari Bos Luo, mereka masih berani datang dan mencari untuk kedua kalinya. Baiklah, kamu bisa berhenti berakting. Ren Xiaosu memandang Wang Fugui tanpa berkata-kata. Mengapa kamu merasa sangat tidak puas padaku? Wang Fugui mulai tertawa. Kamu dapat yakin bahwa kamu akan baik-baik saja. Saya telah mengirimkan sejumlah obat hitam baru ke dalam benteng. Tepat pada saat ini, seorang pria berlari dengan lengan berdarah. Ketika pria tersebut masih berada jauh dari klinik, dia berteriak, "Dokter, tolong selamatkan saya." Pria itu mungkin ketakutan karena lengannya mengeluarkan banyak darah. Namun, Ren Xiaosu sekilas tahu bahwa luka pria ini tidak serius. Di kota, tidak ada hal serius yang berarti tidak harus mati. Harus dikatakan bahwa para pengungsi memiliki pandangan hidup yang cukup luas. Selain urusan hidup dan mati, tidak ada yang dianggap terlalu serius. Ren Xiaosu meliriknya. Masuklah. Lukamu tidak terlalu parah, jadi kamu tidak akan mati. Bagaimana kamu bisa terluka? Saya sedang dalam perjalanan untuk bekerja di pabrik, tetapi saya menyadari bahwa saya lupa membawa sesuatu. Saya akhirnya pulang ke rumah untuk mengambilnya, tetapi saya menemukan ada seseorang di gubuk saya yang mencuri barang-barang saya. Saya mencoba menangkapnya, tapi dia menebas saya dengan pisaunya, pria itu menjelaskan. Dokter, apakah saya akan baik-baik saja? Aku sudah kehilangan banyak darah. Kamu akan baik-baik saja, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Ketika pria itu mendengar bahwa dia tidak akan mati, dia menjadi sedikit tenang. Ren Xiaosu melihat lagi lukanya dan bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan obat bius yang baru saja dia terima dan belum pernah dia gunakan. Ren Xiaosu memandang pria itu dan berkata, kami memiliki obat bius di sini. Setelah disuntik, Anda tidak akan merasakan sakit apapun saat kami merawat lukanya. Apakah begitu? Pria itu terkejut. Apakah aku harus membayarnya? Tentu saja. Bentak Ren Xiaosu. Apakah saya akan memberi Anda obat semahal itu jika saya tidak perlu Anda membayarnya? Lihatlah ukuran lukamu. Panjangnya setidaknya 10 cm. Kamu akan mati kesakitan jika aku menjahit luka sepanjang ini dengan jarum. Ren Xiaosu sebenarnya mengatakan yang sebenarnya. Karena lukanya terlalu besar, dia harus sangat berhati-hati saat mengoleskan obat hitam ke lukanya. Kalau tidak, dosis tunggal saja tidak akan cukup. Jadi dia benar-benar khawatir pria ini tidak akan mampu menahan rasa sakitnya. Pada saat ini, Xiao Yu keluar sambil memegang nampan logam dengan jarum suntik dan sebotol kecil obat bius di atasnya. Alat suntik tersebut berasal dari peralatan yang tertinggal di klinik. Karena kondisi perawatan medis yang tersedia, mereka tidak memiliki alat suntik dan jarum suntik sekali pakai. Oleh karena itu, mereka harus mendisinfeksi peralatan dengan benar setiap kali menggunakannya. Berdasarkan praktik terbaik, ini jelas merupakan cara yang salah. Tapi apa yang bisa dilakukan Ren Xiaosu mengenai hal itu? Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah mendisinfeksi peralatan dengan benar, seperti mensterilkan jarum di atas api lebih lama. Kali ini, Xiao Yu menunggu jarumnya menjadi dingin sebelum dia menggunakannya untuk menjahit lukanya. Tapi saat dia hendak menggunakannya, dia mengalami dilema.
Xiao Su, haruskah aku memberikan obat bius di dalam atau di luar luka? Mereka belum pernah menggunakan obat bius sebelumnya, jadi Xiao Yu bertanya-tanya apakah obat bius tersebut akan lebih efektif jika disuntikkan ke dalam luka. Ren Xiaosu terkejut. Dia juga belum memikirkan hal itu sebelumnya. Saya tidak yakin. Pria di samping mereka mendengarkan percakapan mereka dan hampir mengencingi celananya. Jadi kamu belum pernah menggunakan obat bius sebelumnya? Apakah kamu tahu cara mengobati luka sejak awal? Pria itu pernah mendengar sebelumnya bahwa Ren Xiaosu dapat mengobati luka. Ditambah dengan reputasi baik Ren Xiaosu di kota, dia langsung berpikir untuk datang ke sini untuk melihat dirinya. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya. Jadi di mana aku harus mengaturnya, Xiaosu? Xiao Yu bertanya. Ren Xiaosu melihat ekspresi pasien dan memikirkannya. Kenapa kamu tidak memberikannya pada kakinya saja? Cegah dia melarikan diri setelahnya. Pasien terkejut. Misi selesai. Diberikan 1-0 kekuatan. Quest berhasil merawat 20 pasien. Meskipun Ren Xiaosu telah menyelesaikan misi berulang untuk ketiga kalinya dengan berhasil merawat 10 pasien sepanjang hari, tanda terima kasihnya turun dari 10 menjadi 8. Banyak pasien yang tidak mengucapkan terima kasih bahkan setelah mereka berhasil diobati. Namun, Ren Xiaosu merasa hidupnya sangat kaya. Pada pagi hari, dia akan merawat pasien di klinik. Sore harinya, ia akan mengambil alih tugasnya sebagai guru pengganti di sekolah. Di malam hari, dia mengobrol dengan Xiao Yu dan Yan Liuyuan di halaman. Dia telah mengolah tanah di halaman dan berencana menanam beberapa sayuran. Salah satu keinginan terbesarnya dari dulu adalah memiliki pekarangan tempat ia bisa menanam daun bawang, bibit bawang putih, dan berbagai sayuran. Saat ini, Ren Xiaosu merasa kekuatannya hampir 2 kali lipat dari pria dewasa normal, dan ototnya menjadi lebih padat. Ren Xiaosu bertanya pada istana pikirannya, apa kekuatan dan ketangkasan saya saat ini? Suara dari istana menjawab, kamu memiliki kekuatan 5,5 dan ketangkasan 4,1. Ren Xiaosu tidak mengatakan apapun. Tampaknya atributnya relatif seimbang untuk saat ini, dan sepertinya dia tidak akan tiba-tiba terlihat seperti kue daging. Yan Liuyuan tiba-tiba bertanya, Kak, kenapa kamu tidak merawat semua pasien? Masing-masing dari mereka mewakili uang yang akan dihasilkan. Ren Xiaosu meliriknya. Saya tidak tahu bagaimana memperlakukan mereka. Dokter sebelumnya juga tidak tahu cara merawatnya, namun dia tetap merawat semua orang yang datang ke klinik. Yan Liuyuan memikirkannya dan menanyainya lagi. Kita tidak bisa belajar darinya. Ren Xiaosu menjelaskan, lihatlah penderitaannya saat ini. Adakah yang menawarkan bantuan ketika dia dalam kesulitan? Sebagai manusia, kita perlu memiliki prinsip yang tidak dapat diganggu-gugat. Tetapi jika sesuatu terjadi pada kita, orang lain mungkin juga tidak membantu, gumam Yan Liuyuan dengan kepala menunduk. Karena mereka tidak mau membantu kita, mengapa kita harus begitu baik kepada mereka? Saat ini, ada banyak orang yang tidak sabar melihat kami terjatuh. Ren Xiaosu memandang Yan Liuyuan dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa Yan Liuyuan masih muda dan nilai-nilainya masih dalam tahap pembentukan. Lingkungan tempat tinggal Yan Liuyuan telah memastikan dia akan menderita banyak kebencian dari dunia luar. Ren Xiaosu harus mengakui bahwa Yan Liuyuan benar. Di era ini, semua orang egois. Keegoisan adalah suatu hal yang wajar sehingga niat untuk menyakiti orang lain pun dianggap sebagai hal yang wajar. Tetapi Ren Xiaosu harus membuat Yan Liuyuan mengerti bahwa mereka tidak boleh seperti yang lain hanya karena itu adalah norma. Liuyuan, ingat ini. Ren Xiaosu berkata dengan serius, jangan biarkan kesedihan di zaman kita menjadi kesedihanmu juga. Yan Liuyuan tenggelam dalam pikirannya sementara Xiao Yu menatap kedua bersaudara itu dengan mata berbinar. Dia tiba-tiba merasa bahwa selama Ren Xiaosu bersama Yan Liuyuan, dia tidak akan pernah mengambil jalan yang salah dalam hidupnya. Keributan meledak dari luar. Seseorang berseru, band ini kembali. Bukankah mereka pergi ke Stronghold 112? Mengapa mereka kembali? Benar, dan orang yang menjadi pemandu mereka tidak ada lagi di antara mereka. Ren Xiaosu mendongak dan tiba-tiba teringat pada gadis bertopi dengan kemahiran senjata api sempurna. Bandnya kembali? Ren Xiaosu sedikit bingung dengan ini. Mereka membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan untuk bolak-balik dari Stronghold 112 dan ke sini. Menghitung waktunya, mungkin hanya seminggu sejak band itu keluar. Jadi, mereka tidak mungkin mencapai Stronghold 112 sama sekali. Faktanya, mereka bahkan belum mencapai kaki pegunungan Jing. Secara teori, seharusnya tidak ada bahaya apapun selain serigala. Namun kemunculan para serigala di kota ini terkejut dengan timing band tersebut.
Jika kelompok itu benar-benar bertemu dengan kawanan serigala, mereka mungkin tidak akan bisa hidup kembali. Lagi pula, para serigala tidak lagi takut dengan tembakan. Ketika dia mengingat serigala, Ren Xiaosu menjadi sedikit khawatir. Ketika topik tentang serigala diangkat saat percakapan dengan Wang Fugui kemarin, Wang Fugui mengungkapkan bahwa dia mengetahui beberapa berita dari salah satu administrator kota, Chen Haidong. Dia mengatakan bahwa para serigala telah menderita banyak korban setelah menyergap pasukan swasta, dan seluruh kawanan serigala telah mundur ke arah Benteng 111 untuk bersembunyi di Gunung Yang. Mereka berasumsi para serigala tidak akan berani kembali ke sini lagi. Namun, Ren Xiaosu tidak berpikir demikian. Serigala-serigala itu juga pernah pergi sebelumnya, tetapi bukankah mereka masih kembali? Dan mereka bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Apa yang menyebabkan serigala-serigala ini berevolusi lagi? Ren Xiaosu tidak tahu. Ren Xiaosu menyaksikan keributan itu melalui jendela klinik. Dia melihat para pengungsi di kota keluar dari gubuk mereka sambil menonton dalam diam. Awalnya mereka sangat penasaran dengan band tersebut, namun ketika mereka menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada mereka, mereka menjadi semakin penasaran. Ketika band berangkat dari sini, mereka membawa 4 kendaraan off-road. Namun, hanya satu yang tersisa, dan bahkan bergerak lambat. Selebritas benteng, Luo Xinyu, dan 3 tentara swasta duduk di dalamnya sementara yang lain mengikuti di belakang dengan berjalan kaki. Pakaian mereka robek-robek. Yan Liuyuan bertanya-tanya, ketika mereka pergi, mereka semua sopan dan sopan. Sekarang setelah mereka kembali, mengapa mereka menjadi seperti kita? Meskipun kehidupan mereka saat ini telah membaik, namun masih terdapat kekurangan air. Para pengungsi selalu diperlakukan sama dalam hal alokasi air. Kubu sangat ketat terhadap pemerintahan ini. Jadi jika ada kelebihan air di rumah, Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan secara otomatis membiarkan Xiaoyu menggunakannya untuk mencuci. Sedangkan mereka akan menyikat gigi dengan sedikit air. Arti sebenarnya dari menyikat gigi adalah mencelupkan ranting willow ke dalam garam kasar dan mengikis gigi mereka dengan garam tersebut. Setelah menyikat gigi selama beberapa waktu, mereka kemudian berkumur dengan air di mulutnya untuk berkumur. Ketika Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan yang tampak kotor melihat bahwa orang-orang di band juga menjadi seperti mereka merasa sedikit bahagia di dalam hati. Gadis bertopi dengan kemahiran senjata api sempurna juga berjalan di belakang kendaraan off-road dengan pakaian berlubang. Tetapi ketika Ren Xiaosu memeriksanya, dia menyadari bahwa meskipun dia tampak menyedihkan seperti orang lain di band, langkahnya masih ringan dan mantap. Dari pengamatan ini saja, gadis bertopi itu jauh lebih kuat dibandingkan pasukan pribadi yang menyertainya. Tentu saja, ini juga yang diharapkan Ren Xiaosu. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang dengan kemahiran senjata api sempurna bisa dikalahkan oleh pasukan swasta itu? Selebriti, Luo Xinyu, yang berada di dalam kendaraan off-road, memerintahkan, lari dan lapor ke benteng bahwa kami akan masuk. Jangan biarkan para pengungsi ini memandang kami seperti kami monyet. Ketika pasukan swasta menerima perintah ini, mereka mengarahkan moncong hitam senapan otomatis mereka ke arah para pengungsi. Salah satu dari mereka berkata dengan kejam, kembali ke kandang babi masing-masing. Ketika para pengungsi melihat pasukan swasta bersiap-siap mengambil tindakan setelah merasa kesal, para pengungsi bersembunyi kembali ke dalam gubuknya. Hal lain, Luo Xinyu berkata dengan dingin, pergi dan temukan Wang Fugui itu. Keributan suara-suara di kota mereda. Setiap orang hanya berani berbicara berbisik-bisik di dalam gubuknya masing-masing. Jika dirasa ngobrol antar keluarga saja belum cukup, mereka juga bisa ngobrol dengan tetangga sebelah melalui tirai pintu. Lagi pula itu tidak kedap suara. Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan sedang bersandar di ambang jendela saat mereka melihat keluar. Mereka melihat band itu terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok pergi untuk memproses izin masuk ke dalam benteng sementara kelompok lainnya langsung menuju toko kelontong Wang Fugui. Kak, kenapa mereka mencari Wang Tua? Yan Liuyuan bertanya. Mereka mungkin ingin menyelesaikan masalah dengannya. Lagi pula, dialah yang merekomendasikan panduan ini. Pemburu yang pergi sebagai pemandu mereka tidak kembali bersama mereka, jadi siapa yang tahu apakah dialah yang membawa mereka ke dalam masalah dan membuat mereka harus kembali lebih awal dalam keadaan yang menyedihkan. Ren Xiaosu memberikan penilaian kasar terhadap situasinya. Ren Xiaosu mendecakkan bibirnya dengan simpati. Ketika pemandu itu meninggalkan kota, dia menatap Ren Xiaosu dengan sombong. Namun siapa sangka hal itu ternyata menjadi perpisahan baginya. Ren Xiaosu melihat sekelompok orang mengetuk pintu toko kelontong Wang Fugui. Wang Fugui dengan santai membukanya dari dalam dan tampak cukup tenang. Ren Xiaosu sedikit khawatir tentang Wang Fugui.
Namun, ketika dia melihatnya terlihat begitu tenang, dia berpikir mungkin dia tidak perlu khawatir. Orang-orang di dalam kendaraan off-road juga keluar. Luo Xinyu mengenakan pakaian kasual berwarna putih, atau lebih tepatnya, awalnya berwarna putih. Dia menatap Wang Fugui dan bertanya, panduan seperti apa yang Anda rekomendasikan kepada kami? Wang Fugui bertanya, ada apa? Dia benar-benar sedikit penasaran. Karena orang itu seharusnya adalah seorang pemburu berpengalaman, kecil kemungkinannya dia akan membuat kesalahan pemula. Lalu mengapa orang-orang ini begitu marah? Kamu berani bertanya ada apa? Luo Xinyu berkata dengan dingin, sebelum kami bisa mendekati pegunungan Jing, dia telah membawa kami ke arah yang salah. Kami tidak dapat mengetahui lokasi pasti kami bahkan setelah mencoba selama 3 hari. Banyak orang mengetahui bahwa berkendara ke pegunungan Jing dapat dilakukan karena terdapat jalan berkerikil di ngarai yang kemungkinan besar terdapat dasar sungai. Namun entah kenapa, sungai itu mengering. Tentu saja mobil biasa tidak bisa melewati jalan ini. Tapi itu tidak sulit sama sekali untuk kendaraan off-road. Hal ini menunjukkan bahwa pemandu tersebut bahkan tidak mampu memimpin rombongan menuju jalan tersebut. Jadi, di mana dia sekarang? Wang Tua bertanya dengan kaget. Dia meninggal sebelum dia dapat menemukan jalannya. Seorang prajurit swasta berkata dengan dingin, sebagai pemburu dari sekitar sini, dia bahkan tidak tahu bahwa ada bahaya di perairan. Ketika dia pergi mandi di tepi sungai di pagi hari, wajahnya digigit sesuatu hingga berdarah. Saat kami menemukannya, dia sudah mati. Terlebih lagi, ada begitu banyak monyet kejam di rute yang dia lewati. Kami hampir tidak berhasil kembali hidup-hidup. Ren Xiaosu terkejut. Tidak, ada sesuatu yang salah di sini. Dia belum pernah mendengar ada ikan di sungai terdekat yang menggigit orang. Apakah itu benar-benar seekor ikan? Wang Fugui bersandar di kusen pintu toko kelontong dan berkata, oh, jadi itu yang terjadi ya. Tapi saya mungkin tidak akan punya waktu untuk mencarikan Anda panduan baru. Saya harus menyelesaikan sesuatu untuk Bos Luolan. Kenyataannya, Bos Luo belum mengatur tugas apapun untuknya. Dia hanya mencoba memberitahu mereka bahwa dia sedang dalam perawatan Bos Luo. Pasukan swasta mulai mengerutkan kening, dan bahkan Luo Xinyu pun terkejut mendengarnya. Mereka tidak menyangka pria yang ingin mereka beri pelajaran didukung oleh Luolan. Dengan santai, Wang Fugui berkata, sudah lama saya katakan bahwa jika Anda ingin sampai ke sana, Anda harus menemukan Ren Xiaosu. Orang yang sakit kepala itu? Seorang prajurit swasta mengerutkan kening dalam-dalam. Anak yang berfantasi menjadi dokter itu? Wang Fugui tiba-tiba merasa sedikit canggung. Dia menunjuk ke jendela klinik di seberang jalan. Mungkin tidak ada di antara kalian yang mengharapkannya, tapi dia benar-benar telah menjadi seorang dokter. Luo Xinyu dan pasukan swasta terkejut. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Wang Fugui. Mereka melihat dua wajah tampak kotor bersandar di ambang jendela klinik dengan rasa ingin tahu melihat ke arah mereka. Sejujurnya, Wang Fugui juga merasa sedikit emosional saat ini. Dia berpikir, benar, bagaimana anak ini tiba-tiba bisa menjadi dokter?